Kalau itu memang saya yakini, makanya saya bilang ketika itu dibuka oleh polisi, saya yakin itu palsu. Karena saya kan mencari, kalau palsu itu pasti ada pembuatnya. Saya ini mencari siapa pembuatnya. Kemarin saya ketemu kawan saya, bilang kita ini berperang dengan kawan-kawan kita sendiri yang membuat ijazah itu gitu loh. Nah inilah yang akan kita jejaki. Makanya saya selalu sebut Eko Sulistyo. Lo tampil Eko. Kami menduga Eko Sulistyo, Ketua KPUD Solo, terlibat dalam ijazah palsunya Jokowi. Kemudian tuh Mas Indro Cahyono, tapi kan sampai saat ini nggak tampil-tampil si Eko itu. Jadi artinya, apalagi tadi melihat alat bukti yang dibawa oleh Mas Roy. Setahu saya memang apa yang dia hadirkan di Bareskrim Mabes Polri itu fotokopi yang ada garis tengahnya, artinya dilipat. Nah, tapi kemarin itu mulus, tidak ada lipatan, dan terlihat memang lebih kayak baru gitu loh. Nah, fotonya juga tajam memang. Kayaknya nggak ada itu tahun 80 kan pasti ada mulutnya tebal jadi tambah tebal lagi karena tintanya melebar kan gitu. Tapi ini enggak kan. Nah, kupingnya juga harusnya tambah panjang lagi karena melebar tintanya gitu. Itu kan enggak. Jadi artinya dengan mata saya aja yang tidak mengerti soal analisa ini itu, mata telanjang gitu kan. Itu saya yakin banget itu bukan foto Jokowi. Jadi tolong Pak Jokowi berkaca-kacalah di rumah gitu loh. Di kamar mandi kah, di kamarnya kah. Tolong berkaca, apa itu muka saya gitu loh. Tapi jangan dibandingkan dengan yang sekarang, pasti jauh berbeda. Ya sekarang ini kan ada botak Pak Jokowi. Itu kan masih agak rambut belah tengah gitu loh. Jadi kalau menurut saya Jokowi berhentilah berbohong begitu gitu. Kita kan rakyat nggak bodoh gitu loh. Terus saya ini kan, saya juga punya foto masa kecil ya, apalagi SMA sampai sekarang. Saya punya identik itu alis saya agak naik gitu kan. Dari dulu sampai sekarang ya begini. Iya kan? Terus juga saya punya hidung agak agak mancung ke dalam gitu loh. Dari dulu juga begini gitu loh. Tapi ketika saya lihat Pak Jokowi itu alisnya kok berubah tambah turun kayak celurit ke bawah, agak aneh juga. Kalau perempuan mungkin berubah dari tebal dibikin kayak kan gitu. Bibirnya juga begitu, bibir Pak Jokowi bagus yang asli gitu loh, tapi tadi foto itu tebal. Kalau perempuan ditebal-tebalin mungkin oke juga gitu loh. Artinya kan Jokowi ini kan laki-laki beneran gitu loh, nggak mungkin lah dia merubah itu untuk kelihatan lebih gimana gitu. Jadi saya menduga sekali sesuai dengan apa yang dikatakan analisa Mas Roy, Bang Rismon, Dr. Tifa, kalau itu bukan fotonya Jokowi. Artinya saya juga meyakini sekali kalau itu memang bukan fotonya Jokowi. Jadi nggak usah lari kemana-mana, kita lihat aja foto itu. Itu jelas kelihatan sekali gitu loh. Nah setelah itu foto SMA-nya juga dikasih lihat, tapi nggak ditaruh di meja, cuman ada aja dipegang. Ini foto SMA. Saya melihat antara foto SMA dengan foto kuliah itu juga berbeda. Foto SMA itu kayak mohon maaf, kayak agak gondrong, kayak putih-putih begitu kulitnya kan, kayak keturunan Chinese begitu. Tapi kalau yang ini kan yang dilihat kemarin kan kayak jauh banget gitu, memang jauh banget gitu, jadi aneh lah. Nah terus tambahan saya itu mengenai ada kawan juga rekan-rekan kuasa hukum yang sampai menangis gitu itu lucu juga kalau saya bilang mah ibu lebay. Gitu. Jadi nggak, pas dulu saya bilang juga, ibu ngapain ibu nangis ngeliat foto Jokowi, ngeliat ijazah Jokowi, saya bilang gitu kan. Yang bilang ini asli, saya bilang itu fotonya beda. Oh iya emang fotonya sih beda, dia bilang gitu. Jadi apa yang dikatakan ibu itu kalau menurut saya ini kelebihan seorang perempuan aja lah. Jadi jangan orang juga wah dibikin begini langsung Bang Egy dibilang katanya percaya ijazah saya palsu. Saya rasa nggak percaya juga Bang Egy ijazah saya palsu itu ibu itu aja yang lebay, saya bilang begitu. Nah kira-kira saya sampai hari ini saya masih mencari tahu gitu loh.
apakah ijazah Jokowi itu dibuat di pasar pramuka apa bukan? Ya kawan-kawan saya masih mencari orang pembuatnya. Jadi saya bilang sama kemarin di acara itu, kalau kalian mau memenjarakan kami dengan kata itu ijazahnya asli, tapi sedangkan pembuatnya itu aja berkeliaran, masih berkeliaran, saya bilang. Artinya itu ada yang buat ijazah. Nah, sekarang kalau kita bandingkan tadi yang saya bilang pertama kali dikasih di Bareskrim, fotokopi ijazah Jokowi itu berbelah, ada garis lipatan. Tiba-tiba kemarin saya lihat itu ijazahnya itu mulus, masih bersih. Saya menduga ijazah Jokowi yang dikasih lihat di Bareskrim fotokopi itu dengan yang kemarin apakah sama? Jangan-jangan ini saya menduga dibuat lagi nih. Seharusnya ada lipatan dong saat itu. Saat diperlihatkan kemarin, harusnya ada lipatan tengah. Ini nggak ada. Apa karena lagi rame-ramenya ada emboss, watermark gitu kan? Ditambah lagi, dibikin lagi supaya sama. Karena disimpannya cukup lama ini. Dia, kalau saya bilang sih mungkin diduga ada maksud lain untuk menyembunyikan ini terlalu lama gitu kan. Entah dengan cara-cara apa kita nggak tahu, karena dia punya kekuasaan untuk itu gitu loh. Tapi artinya itu menurut batin saya itu barang yang berbeda antara yang diperlihatkan oleh Bareskrim dengan yang diperlihatkan kemarin. Karena di Bareskrim itu ada lipatan agak-agak kotor sedikit, di Polda kemarin mulus. Kalau dilihat di sana ada iler-ileran, plus fotokopi, sini nggak ada gitu loh. Jadi itu saya rasa itu, saya menduga ini berbeda. Kira-kira seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Mas Usam gitu ya. Ini dari ahli ya. Jadi kebetulan Prof. Tono adalah salah satu ahli yang hadir dalam sesi 2. Memberikan penjelasan di penyidik, dan kita ingin dengar apa penjelasan dalam forum supaya ini. Persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengalaman kemarin itu pengalaman pertama saya masuk ke Bares ke Polda itu. Jadi ngurus apa tuh STNK aja nggak pernah ke sana. Oke, tapi memang pengalaman kemarin itu sangat ini ya. Yang pertama sekali kesannya itu memang kita dibuat lelah gitu ya. Kita sudah menunggu lebih dari 10 jam itu. Kita menunggu baru kemudian ijazah itu diperlihatkan. Ya sudah dalam keadaan fatigue gitu ya, physical fatigue gitu ya, memang ya konsentrasi sudah lah sebagian besar kita ini. Nah, cuman satu hal yang memang juga, jadi itu yang pertama ya. Jadi kita tuh tidak diberi kesempatan diberi kesempatan yang di momen yang terbaik lah untuk kita bisa kognitif kita tuh lagi bekerja dalam kondisi yang prima gitu. Yang keduanya sangat aneh sekali, kemudian tidak boleh diraba, tidak boleh itu gitu. Saya pikir tadinya membayangkan saya bakal tidak edarkan gitu loh, dimuter gitu, kemudian masing-masing bisa melihat, bisa gini gitu. Ternyata cuma begitu. Bayangkan begitu ditaruh itu kan tersangkanya aja ada 3 orang, penasihat hukumnya ada mungkin 4 orang, ada ahli juga 3 orang gitu. Ya penuh apa. Jadi memang menurut saya ini ada sesuatu yang sangat tidak adil gitu ya, tidak adil, tidak fair gitu. Udah diberi waktu di 5 menit terakhir sebelum kita berakhir, kita sudah menunggu 10-11 jam, keadaan kondisi fisik yang sangat lelah gitu ya. Kemudian tidak boleh saya membayangkan seperti kita tuh kedudukannya seperti seorang gemologis misalnya. Gemologis itu orang yang
expert dalam menilai batu permata gitu ya, batu permata aja berlian atau apa gitu. Kemudian boleh dilihat, itu kan kacau itu. Mana ada gemologis mau melakukan pemeriksaan atas itu. Kalau dia seorang profesional betul ya tidak akan ditolak itu pasti. Jadi kita juga sebetulnya kondisinya kemarin seperti itu. Kita melihat seperti itu kok harus cuma dilihat doang dan tidak boleh diraba, tidak boleh Nah, padahal seharusnya itu justru yang paling ideal itu seperti yang dianukan oleh Reza Indragiri di Rakyat Bersuara kemarin tuh. Rakyat Bersuara kemarin. Bikin badan independen yang tidak bias gitu ya. Kemudian ya kelompok independen lah gitu. Laboratorium forensiknya kalau bisa juga ada kemudian ahli-ahlinya dianukan, dan apa yang dilakukan oleh polisi itu juga harus dibuka. Tidak boleh kemudian cuma sekedar tahu hasilnya aja ini identik gitu. Kita tuh sejak SD itu dididik kalau kita mengerjakan pekerjaan itu ya ada prosesnya kita dituliskan gitu. Itu wajib itu. Kalau kita cuman misalnya ada satu ujian atau ulangan gitu, kita cuman hasilnya aja X gitu. Meskipun itu benar, tapi tanpa proses apa-apa, tanpa proses menunjukkan prosesnya, kan itu pasti ditolak itu oleh gurunya. Jadi bagaimana mungkin kita yang sudah dididik sejak kecil seperti itu, tiba-tiba disampai di kepolisian malah kemudian ini identik. Apa ya, identiknya apa? Identik dengan apa, dengan bagaimana prosesnya, bagaimana metodologinya, bagaimana. Jadi memang ini menurut saya ada sesuatu yang sangat krusial yang maka dari itu saya mengusulkan ya tadi saya kira sangat bagus sekali apa yang disarankan oleh Ustaz Rizal Fadilah. Ada lembaga independen, ahli-ahli yang independen, kemudian terus apa yang dilakukan oleh kepolisian itu harus terbuka. Ini juga harus penting semua. Kita tuntut bahwa kepolisian berikan prosesnya. Kemarin kan lihat fotokopi ijazah itu berijazah. Iya. Secara orang ahli ini pandangannya profesi itu kecenderungannya. Ya begini, ya dalam kondisi yang seperti itu saya juga terus terang saya juga malas gitu loh. Kalau bagaimana mungkin orang kita bisa melihat sesuatu bisa objektif melihat cuman di itu. Tapi yang jelas sangat jelas itu betul kalau foto itu kok tampak baru. Itu terus memang tidak ada lipatan itu. Cuman memang kalau tidak ada lipatan itu kan bisa jadi bahwa itu di fotokopinya sudah dilipat kemudian di scan lagi kan gitu ya. Jadi itu Tapi yang jelas itu fotonya itu sangat baru. Dan tolong saya juga Pak Roy Suryo barangkali ya ada udah izin ya. Seingat saya ukuran ijazah saya UGM itu tidak mungkin masuk ke ke map itu kok bisa masuk seperti itu. Ukurannya besar kok punya saya. Dia tidak mungkin bisa masuk ke map yang seperti itu. Kecuali kalau itu dibikin khusus gitu ya. Tapi masa mau bikin khusus? Saya coba di cross check lagi dengan apa yang dianukan oleh Pak Roy Suryo. Tapi memang saya adalah generasi tua ya. Saya lulus tahun 79. Jadi memang apakah mungkin sudah ada perubahan ukurannya? Jadi itu juga harus kita cross check lagi apa anunya tuh. Tapi yang jelas adalah saya kira itu polisi harus membeberkan hasilnya, prosesnya, jangan cuma hasilnya. Kemudian bentuk lembaga independen atau komisi yang independen yang tidak bias gitu, tidak berpihak. Kemudian yang paling penting juga tidak kalah pentingnya juga semua ijazah baik punya Jokowi dan punya 13 yang lain yang dianukan itu di-scan dengan resolusi tinggi. Scan dengan resolusi tinggi itu kemudian kita uji
kita lakukan pengukuran lah gitu ya dengan akurat gitu. Saya kira itu harus dilakukan itu, karena ada uji forensik yang lainnya juga, misalnya untuk secara kimiawi, misalnya carbon datingnya gitu ya, kemudian tintanya, umur tintanya itu juga. Tapi itu polisi harus betul-betul transparan, jangan kemudian dicari hasil diberikan hasilnya aja bahwa ini sudah identik. Itu menurut saya enggak ini. Jadi yang berwenang itu memang sekarang berdasarkan undang-undang adalah polisi. Tapi ya jangan sewenang-wenang gitu ya kan. Berwenang itu bukan berarti harus bisa sewenang-wenang, karena kalau seperti itu artinya kemudian memperlakukan kita ini semua ya sudah, lu percaya aja deh sama gua kan gitu. Kan nggak bisa dong seperti itu. Jadi ini yang menurut saya scan dengan sebaik-baiknya, kemudian kita lakukan pengukuran yang detail antara huruf, antara foto, bagaimana detailnya, tadi soal bibir, lebar bibir, ketebalan telinga, jaraknya berapa, dengan foto-foto Pak Jokowi yang sekarang. Ya, itu harus kita lakukan. Polisi juga silahkan melakukan, tapi dengan yang transparan. Kita juga melakukannya dengan transparan. Kan gitu. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan, tidak bisa terlalu banyak juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Saya lempar ke teman-teman jurnalis ya. Sisi sekarang, kalau ada yang sebelum untuk masuk ke simpulan ke Pak Samsir, ada yang ingin bertanya? Teman-teman, ada yang ingin bertanya apakah Pak Samsir punya ijazah tahun berapa? Oke, kalau tidak ada kita langsung ke ini ya, ke Pak Samsir untuk pembacaan gitu ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saudara sekalian, para undangan media dan YouTuber. Setelah tadi penyampaian yang disampaikan hubungannya dengan gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya pada hari Senin 15 Desember 2025 lalu. Pada kesempatan terakhir ini saya akan membacakan pernyataan hukum Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis tentang tanggapan atas proses gelar perkara khusus Kabak Wasidik Polda Metro Jaya. Sehubungan dengan telah dilaksanakannya proses gelar perkara khusus dalam kasus dugaan pencemaran dan fitnah ijazah palsu Jokowi yang dilakukan oleh Kepala Bagian Pengawas Penyidik Polda Metro Jaya pada 15 Desember 2025, kami sampaikan tanggapan hukum sebagai berikut. Pertama, proses gelar perkara khusus yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan evaluasi dan koreksi terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Reskrimum Polda Metro Jaya, yang kesimpulan akhirnya berupa rekomendasi atas perkara yang dapat dilanjutkan atau dihentikan. 2. Gelar perkara khusus tidak dimaksudkan dan tidak berwenang untuk menetapkan keabsahan barang bukti, sehingga pendudukan dokumen ijazah Jokowi yang disita dari Jokowi tidak dapat dan tidak memiliki kualifikasi untuk menetapkan ijazah tersebut asli atau palsu. Ketiga, proses penunjukan bukti ijazah SMA dan S1 Jokowi hanyalah untuk mengkonfirmasi bahwa dokumen tersebut benar ada dan telah disita oleh penyidik per 23 Juli 2025. Penunjukan dokumen tersebut sekaligus membongkar kebohongan Saudara Budi Ari Setiadi, Ketua Umum Projo, yang mengaku telah ditunjukkan ijazah Jokowi dan diklaim asli saat berkunjung di kediaman Jokowi di Solo pada tanggal 24 Oktober 2025. Keempat, paparan koreksi dan evaluasi tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis selaku kuasa hukum Roy Suryo CS telah menegaskan adanya masalah dalam proses, prosedur, dan tahap
penyidikan. Di antaranya adanya penetapan salah satu tersangka dari 8 tersangka dalam satu kesatuan pemberitahuan resmi penyidik yang belum pernah diperiksa sebagai calon tersangka. Hal mana bertentangan dan melawan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garis miring PUU Bes 13 Romawi garis miring 2014 yang mewajibkan pemeriksaan calon tersangka sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Menimbang dan memperhatikan hal-hal sebagaimana kami kemukakan di atas, maka kami berkesimpulan penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik Reskrimum Polda Metro Jaya cacat prosedur. Karena itu, Kepala Bagian Pengawas Penyidik Polda Metro Jaya sudah semestinya merekomendasikan penghentian penyidikan dan merekomendasikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya untuk segera mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Demikian pernyataan hukum disampaikan Jakarta 18 Desember 2025, Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis, Kuasa Hukum Roy Suryo dan kawan-kawan. Tertanda Petrus Restinus Sarjana Hukum, Koordinator Litigasi Ahmad Hadinuddin Sarjana Hukum, Koordinator Non Litigasi. Sekian. Oke, terima kasih teman-teman semua yang ingin berkonfirmasi wawancara. Ini ada banyak pengacara dan prinsipal, silakan gitu ya, langsung saja. Saya akhiri, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.